Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya setelah teman-teman menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tetap akan berbagi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dengan topik apa obatnya sembuh dari asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kita pada kali ini adalah apa obatnya sembuh dari asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Nah, ini sangat luas teman-teman ya. Jadi yang akan saya ulas atau saya ceritakan adalah terutama yang dari pengalaman saya pribadi itu. Jadi mungkin dengan teman-teman atau yang lain sesama penderita mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu wajar-wajar saja. Baiklah, jadi yang dimaksud dengan obat ya, jadi ini kan obatnya apa sebenarnya bisa sembuh itu. Nah, obat dalam arti luas itu adalah sesuatu yang dapat menyembuhkan. Jadi itu baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis gitu. Bersifat fisik ya contohnya ketika orang makan obat, katakanlah obat dari dokter mungkin, nah kemudian sembuh ya kan. Tapi kalau obat yang bersifat psikis ini yang hubungannya dengan kejiwaan, perasaan, pikiran, itu bisa saja. Contohnya misalkan ya ada orang yang ya termasuk sakitnya asam lambung juga, tapi karena sebenarnya ditimbulkan oleh anxiety, yang anxiety itu disebabkan oleh rasa kangen berat misalkan ya yang berlebihan karena mungkin lama tidak bertemu sehingga akhirnya menimbulkan kecemasan, itu pun bisa. Contohnya misalkan ada seorang ibu-ibu ya terkena asam lambung, anxiety, psikosomatis. Nah, begitu anaknya pulang dari rantau, spontan dia langsung sembuh gitu. Nah, itu contohnya aslinya dia berarti terkena anxiety yang sumbernya dari rasa kangen berat itu. Nah, itu sebagai contoh lah, contoh yang bersifat psikis. Nah, kemudian kembali kepada permasalahan kita, yaitu jadi obat tadi adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan ya, baik itu yang bersifat fisik maupun psikis. Nah, maka bahasan kita yang pertama yaitu obat-obat yang bersifat fisik dulu. Nah, ini pengalaman saya ya, mulai terkena asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis itu karena dalam tempo waktu yang lama ya, katakanlah sampai 1 tahun lebih. Nah, itu saja yang terhitung karena sensasinya sudah
sudah mulai apa ya padat gitu. Tapi ketika sebelum itu sensasinya belum begitu sering muncul, nah itu belum saya anggap lah itu. Nah, begini, jadi obat itu sebenarnya bertingkat ya. Dan saya kira juga semua penderita itu akan mengalami proses seperti inilah ya. Makanya kalau kita eh, bercerita tentang asam lambung, GERD, NCAT, psikosomatis ini tidak ada habisnya. Tetapi bagi sesama penderita, apalagi yang belum sembuh, mendengarkan cerita saja ini sudah semacam obat, yaitu obat secara psikisnya. Karena apa? Dengan mendengarkan cerita dari orang lain, apalagi yang berhubungan dengan penyakitnya, yaitu asam lambung, GERD, NCST, psikosomatis, itu semangat akan ada kembali gitu loh. Minimal waktunya tidak kosong sehingga pikiran ini tidak apa ya tidak semakin negatif lah karena diisi dengan apa ya sentuhan-sentuhan, katakanlah sentuhan rohani lah yang berhubungan dengan kejiwaan, membangun semangat ya, itu menjadi akan lebih cepat sembuh gitu. Pengalaman saya juga seperti itu. Nah ini mulai dari awal saya terkena ini asam lambung, GERD, NCAT, psikosomatis itu mulai dari awal tahun 21 ya, tahun 21 itu ya sekitar Januari lah itu. Nah itu uh, karena awalnya itu saya belum menyimpulkan bahwa penyakitnya asam lambung, GERD, NCAT, psikosomatis, sehingga saya hanya mencari obat sesuai dengan gejala yang nampak atau dengan sensasi yang nampak begitu. Nah, terutama yang di awal-awal itu kan kita seringnya keluhannya di seputar perut lah ya, yang kembung, yang begah, yang kadang melilit, itu yang ibaratnya seperti harian seperti itu. Cuma bayangan saya di awal-awal itu ini masuk angin lah, biasa seperti itu. Nah, itu di tahap awal-awal itu saya masih menggunakan obat yang dari warung lah, dari warung atau dari apotek gitu. Contohnya kalau misalkan perutnya kembung ya kadang kita ini dengan Proma, dengan Polisilen itu seperti itu. Dan itu juga berlangsung agak lama seperti itu gitu. Terus kemudian kepala sudah mulai pusing-pusing, ya pakai obat yang ada di apotek, ada di warung, seperti ada Paramek, Bodrek dan lain sebagainya, itu berawal dari seperti itu. Nah kemudian setelah perjalanan makin lama, kemudian makin serius, dan saya juga merasakan ketika makan obat seperti ini perubahannya tidak signifikan, sepertinya juga selalu saja muncul sensasi. Nah meningkat ke dokter itu. Nah ke dokter ya tentunya kita makan obat yang dari dokter sesuai dengan resep dokter itu. Nah itu juga berlangsung lama, sudah ibaratnya berkali-kali ke dokter seperti itu. Cuma dalam perjalanannya itu kadang obat nggak saya habiskan karena apa? Ketika obat dari dokter itu kan minimal biasanya untuk 3 hari, kadang ada yang untuk seminggu seperti itu. Tapi ketika sudah saya coba sehari atau 2 hari itu juga tidak ada perubahan, biasanya saya berhenti, tidak saya lanjutkan, saya makan itu loh. Tapi kalau saya makan kok perubahannya terasa menjadi lebih enak, biasanya saya habiskan itu sesuai dengan anjuran dari dokter waktu itu. Nah, dalam perjalanannya setelah itu juga masih juga sering kambuh, akhirnya belum sembuh lah intinya itu. Nah, itu juga ada saran juga dari teman coba ke paranormal. Itu pun saya lalui. Juga sama aja, dari paranormal itu juga kadang ada
semacam resep-resep yang bersifat herbal, itu pun juga saya konsumsi juga gitu loh. Tapi ya sama, ketika saya sudah mencoba mengkonsumsi resepnya, setelah ya sehari 2 hari itu tidak ada perubahan yang terasa membaik, itu biasanya saya berhenti gitu. Makanya sisa-sisa obat itu banyak waktu itu gitu loh. Nah itu, jadi intinya pertama obat dari paling bawah lah ya, paling bawah seperti obat warung atau apotik, nah kemudian meningkat obat dokter ya, termasuk juga resep paranormal, itu sudah saya lalui semua itu. Nah, setelah itu kemudian karena sudah berkali-kali ke dokter, sering ke dokter, kan juga termasuk cek kondisi lah, kondisi sesuai dengan sensasi yang sedang muncul gitu. Nah, tapi kesimpulannya, hasilnya setelah saya dicek itu normal gitu, normal. Contohnya cek jantung, jantungnya normal, cek paru-paru, parunya normal, cek darah juga normal gitu loh. Nah, akhirnya semakin bingung juga seperti itu, tapi sensasi muncul terus, badan semakin kurus, kemudian perasaan apa ya, mungkin dari perasaan cemas ya, itu semakin tidak karu-karuan. Nah, pokoknya sama sekali nggak ada enaknya itu. Nah, itu mungkin bagi teman-teman yang menderita sudah bisa membayangkan sendiri itu, sampai dengan berat badan turun sampai 10 kilo itu. Nah itu. Nah, kesimpulannya, jadi eh, itu tadi kan pengobatan-pengobatan yang bersifat fisik. Nah, ternyata di dalam penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis ini sakitnya dua hal. Jadi fisiknya kena, psikisnya kena. Nah, ketika baru yang diobati bersifat fisik, psikisnya belum disentuh ibaratnya, belum diobati. Nah, ini yang menjadikan lama itu sebenarnya di situ gitu. Nah, tapi semuanya itu ya ada artinya lah. Maksudnya obat-obat yang bersifat fisik pun yaitu banyak manfaatnya, karena tanpa itu mungkin kondisi juga lebih parah lagi seperti itu, lebih lemah lagi itu. Dan semuanya saya kira akan mengalami fase-fase seperti itu gitu loh. Karena yang terasa berawal dari gejala, dari sensasi dulu kan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita mencari apa ya, ya istilahnya yang obat psikis lah, yang obat psikis. Yaitu obat psikis kalau dari dokter ya, baik itu mungkin dokter umum maupun dokter spesialis ya, itu biasanya ya menyarankan seperti ke psikiater ya, atau kalau saya ya bisa ke misalkan motivator, atau mungkin hanya apa ya, ya semacam sharing lah dengan teman, dengan apa itu kadang juga sudah seperti mengobati gitu loh. Karena saya juga pernah merasakan gitu, kalau saya berdiam diri di rumah ini rasanya semakin menjadi gitu loh. Tapi kalau saya keluar rumah kemudian ngobrol dengan teman, sepertinya ada tenaga baru gitu. Nah itu mungkin yang ini apa, memberikan sugesti gitu. Jadi seperti ada semangat baru itu. Nah, ini juga termasuk secara tidak langsung juga pengobatan psikis gitu loh. Nah, maka dari itu ya yang utamanya sih lebih baik ke psikiater lah itu. Cuma walaupun misalkan kalau saya tidak sampai ke psikiater, tapi alhamdulillah itu sudah menemukan nih. Jadi sebenarnya itu yang obat bersifat psikis, yaitu pertama bisa dari psikiater, kedua bisa dari motivator ya, atau teman sejawat gitu. Kemudian bisa jadi dari dirinya sendiri. Nah, ini yang ini malah ini apa kadang menentukan ya. Tapi walaupun dikasih apa
ada motivator atau mungkin ada psikiater, ketika dirinya sendiri belum punya kiat untuk sembuh, belum punya paradigma baru bagaimana cara keluar dari lingkaran negatif ini, itu kadang juga masih sulit gitu. Nah, untuk itu maka kita harus memahami secara keseluruhan tentang istilahnya rahasia asam lambung ketensiatif psikosomatisnya itu. Nah, ini yang membuat kadang itu lama untuk keluar dari jeratan ini itu. Nah, itu ya jadi hal yang bersifat psikis. Nah, itu kalau yang saya lalui, saya melalui saya semacam motivator. Terus saya mengikuti channel YouTube, itu menjadi tambah semangat, tambah pemahaman seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalkan tidak harus sama dengan saya, itu kan pilihan ya, kadang cocoknya di mana dengan siapa, itu pun kadang selera dan kecocokan itu. Jadi ya silahkanlah, pokoknya tempuh saja jalan menuju sembuh ya, tempuh aja. Kalau misalkan harus ke psikiater ya itu lebih bagus ya, lebih bagus. Minimal ya kalau kita menemukan ini ke psikiater atau ke psikolog atau mungkin dengan teman sejawat, kita ini terkurangi anxiety-nya, terkurangi rasa cemasnya, kemudian psikosomatisnya bisa berpikir yang positif. Itu sangat membantu sekali di situ. Nah, karena itu silahkanlah pada teman-teman, yang penting kita berusaha bagaimana supaya bisa sembuh. Itu mungkin jalannya juga tidak harus sama antara satu dengan yang lain, karena ya kecocokan seorang itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi yang penting usaha untuk sembuh, jangan pernah berhenti. Nah itu. Nah, yang bersifat fisik yang lebih utama sekali itu saya bangun dari diri sendiri. Jadi diri sendiri dalam bentuk hal-hal yang bersifat spiritual lah ya, seperti kita banyak berdoa, intinya banyak mendekatkan diri kepada pencipta lah ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena kita juga punya keyakinan bahwa termasuk sakit kita juga atas izin Allah juga, maka ketika mau sembuh juga atas izin Allah juga. Maka kita harus berdoa, memohon ya, meminta, tapi juga harus ada ikhtiarnya, tidak hanya cukup berdoa dalam kata-kata, kita tidak ada ikhtiarnya ya akan sulit untuk direalisasikan itu. Nah, kemudian selain ya berdoa, mendekatkan diri, kemudian kita banyak bersyukur ya. Yang namanya syukur realisasinya itu adalah kita melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah itu. Itu juga berat juga ya, tapi dengan ikhlas lah kita jalani sampai dengan kita pasrah saja kepada Sang Pencipta, karena kita ini kan istilahnya ya hanya menjalani gitu, tapi semuanya itu adalah sudah di skenario ya. Cuma saya yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat kita, dan sekalipun itu berupa peringatan, ujian, itu pasti kepada hambanya yang kuat untuk menjalani. Nah, dengan seperti itu maka kita akan tambah semangat ya, dan semangat secara psikis kita ya. Nah, selain itu juga kita selalu sabar ketika belum sampai dengan tujuan, yaitu tujuannya istilahnya pertama itu sembuh karena kita sedang dalam penderitaan sakit ya, itu juga harus sabar.
kemudian juga sadar akan kekurangan-kekurangan kita, terutama yang berhubungan dengan penyakitnya, mungkin kurang baik dalam pola makan, pada masa-masa lalu kita perbaiki, kurang baik dalam pola hidup, pada masa lalu kita perbaiki, termasuk kurang baik dalam pola pikir, pokoknya semuanya perbaiki. Jadi hikmah daripada perjalanan asam lambung degeneratif psikosomatis ini adalah membuat kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Yakin bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga tetap semangat dan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.